saya Guru Kisah Manggopa, kelas A221 Keperawatan, NIM 211-AMPA2-01081, mata kuliah Agama. Dosen pengajar Pendeta Stanley Sela, STH, MTH. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Alkitab tentang kesehatan, haid, nifas, dan menyusui. Haid. 1. Definisi haid. Haid menurut bahasa berarti aliran. Sifat darahnya berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Jika haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran, atau kelahiran, pada manusia biasanya terjadi setiap bulan antara usia atau sampai menopause. Kondisi haid yang perlu diketahui wanita. A. Ada yang ketika haid disertai dengan rasa sakit pada pinggul, namun ada juga yang tidak menopause. B. Ada yang lama haidnya 3 hari, ada pula yang lebih dari 10 hari. C. Ada yang ketika haid didahului dengan lendir kuning atau kecoklatan, ada pula yang langsung berupa darah yang kental. 2. Pandangan Alkitab tentang haid. Dalam agama Kristen, tidak mempermasalahkan tentang menstruasi untuk melakukan ibadah, karena dalam Alkitab tidak terdapat persepsi tentang hal itu, tetapi hati yang tulus dan sungguh-sungguh serta tidak melakukan hal larangan Tuhan seperti dendam, iri hati, dan kepahitan. B. Nifas. 1. Definisi nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita sesudah melahirkan anak. Nifas ini normalnya 40 hari, lamanya 60 hari. Tanda-tanda nifas: rasa sakit kemudian diikuti dengan kelahiran. Tahapan-tahapan nifas. Selama masa nifas ini, vagina akan terus-menerus mengeluarkan darah. Biasanya sel darah mengandung trombosit, sel-sel tua, sel-sel mati atau nekrosis, serta sel-sel dinding rahim atau endometrium yang disebut lokia. 4. Tahapan lokia. Merah segar atau lokia luprah, merah yang berlendir atau lokia sanguinolenta, kuning kecoklatan lalu merah muda atau lokia serosa, kuning lalu bening atau lokia alba. Tujuan asuhan masa nifas: menjadi kesehatan ibu dan bayinya, baik keadaan fisik maupun psikologis, melaksanakan screening secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau menerujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi serta perawatan bayi sehari-hari, memberikan pelayanan keluarga berencana, mendapatkan kesehatan emosi. 2. Pandangan Alkitab tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena melahirkan, baik darah itu keluar bersamaan ketika proses melahirkan, sesudah atau sebelum melahirkan, yang disertai dengan dirasakannya tanda-tanda akan melahirkan. Rasa sakit yang dimaksud adalah rasa sakit yang kemudian diikuti dengan kelahiran. Jika darah yang keluar tidak disertai rasa sakit, atau disertai rasa sakit tapi tidak diikuti dengan proses kelahiran bayi, maka itu bukan darah nifas. Jika seorang wanita mengalami keguguran dan ketika dikeluarkan janinnya belum berwujud manusia, maka darah yang keluar itu bukan darah nifas. C. Menyusui. 1. Pengertian menyusui. Menyusui adalah salah satu kegiatan ibu dalam memberikan ASI kepada anaknya. Kegiatan ini memberikan manfaat yang tidak terhingga kepada anaknya. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Seorang bayi dapat disusui oleh ibunya sendiri atau wanita lain. Pengertian ASI. ASI merupakan nutrisi ideal untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, perkembangan bayi, serta optimal. Bayi dianjurkan untuk disusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dan pemberian ASI dilanjutkan dengan didampingi pendamping ASI. Idealnya selama 2 tahun pertama kehidupan. Manfaat menyusui. Manfaat bagi bayi: yang pertama, ASI sebagai nutrisi. Kedua, ASI meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan bayi. Ketiga, ASI mengembangkan kecerdasan. Keempat, menyusui meningkatkan jalinan kasih sayang. Manfaat untuk ibu.
Yang pertama, merangsang uterus untuk berkontraksi kembali ke ukurannya semula sebelum hamil sehingga membantu mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Kedua, meningkatkan kadar antibodi dalam sirkulasi darah ibu sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi setelah melahirkan. Yang ketiga, berperan sebagai suatu cara kontrasepsi karena selama menyusui ovulasi akan tertekan sehingga kemungkinan hamil selama menyusui akan lebih kecil. Ibu tidak akan mengalami ovulasi. 2. Pandangan Alkitab tentang menyusui. Adapun ayat pendukungnya tertera pada Lukas 11 ayat 27 yang berbunyi, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Demikianlah itulah penyelesaian saya tentang pandangan Alkitab tentang kesehatan, haid, nifas, dan menyusui. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahami penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.